Hai, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai menganalisis kinerja LAN, yaitu packet loss, delay, and throughput menggunakan teknik routing USPF. LAN telah menjadi suatu teknologi yang sangat banyak digunakan baik di perusahaan, kantor, kampus, sekolah, ataupun perumahan. Local area network yang biasa sering kita kenal yaitu LAN adalah sekumpulan komputer yang saling dihubungkan bersama di dalam suatu area tertentu yang tidak begitu luas, seperti di dalam satu kantor atau gedung. LAN biasanya digunakan untuk jaringan kecil yang menggunakan resource secara bersama-sama dan mungkin digunakan dalam waktu yang sama, seperti penggunaan internet bersama-sama, penggunaan media penyimpanan yang juga dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena digunakan secara bersama-sama dan dalam waktu yang bersamaan, maka muncul problem seperti kehilangan paket internet yang delay. Kemudian metode yang kami gunakan yaitu menggunakan software Cisco Packet Tracer. Langkah awal yaitu membuat model jaringan LAN, kemudian menentukan IP address setiap perangkat. Setelah IP address ditentukan, selanjutnya yaitu membuat konfigurasi menggunakan teknik OSPF. Yang pertama, model jaringan. Model jaringan ini ada dua area yaitu Malang dan Surabaya, di mana Malang memiliki 3 PC dan Surabaya memiliki 2 PC. Yang kedua yaitu melakukan konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address ini dilakukan pada setiap PC dan router. Yang berikut adalah contoh tampilan konfigurasi IP address. Yang ketiga yaitu konfigurasi router. Cara konfigurasi router adalah dengan mengklik router, setelah masuk ke menu setting, pilih perintah yang digunakan untuk konfigurasi setiap interface dan konfigurasi routing OSPF. Jadi yang pertama kami melakukan routing pada router Malang. Kami menggunakan route trip versi yang kedua, di mana network menggunakan IP network. Kemudian untuk Surabaya kami juga menggunakan router RIP versi yang kedua. Dan selanjutnya yaitu konfigurasi OSPF. OSPF berisi tentang minimal terdiri dari 2 langkah, yakni mengaktifkan routing OSPF pada router, kemudian mengadvertise network yang terhubung secara langsung ke router. Yang pertama yaitu router Malang. Dengan mengkonfigurasi router di Malang yaitu dengan mengaktifkan OSPF pada router 1 dengan network area dengan IP yang tertera di gambar ini dan areanya yaitu adalah 0. Selain itu, router yang selanjutnya adalah router Surabaya. Prosesnya juga terasa sama dengan router yang di atas. Lanjut. Berikut merupakan percobaan hasil dari konfigurasi OSPF. Setelah itu yang nomor 5 yaitu analisis delay, packet loss, dan throughput. Percobaan dilakukan dengan ping antar PC dari PC 0 hingga PC 4.
yaitu bersumber dari bisi 0 bertujuan ke destinasi BC ke-1 waktu delay yaitu 0,004 detik. Setelah itu ada bisi dari bisi 0 menuju ke bisi 2 dengan waktu delay 0,005. Setelah itu ada bisi 0 ke bisi 3 dengan waktu delay 0,012. Setelah itu ada bisi 0 ke bisi 4 dengan waktu delay 0,013. Selain itu delay rata-rata yang sudah ditotalkan yaitu 0,00855 sekon. Setelah itu ada paket loss yang bernilai 0% sehingga tidak ada paket yang hilang saat pengiriman. Salah satunya yaitu contoh dari bersumber dari bisi 0 bertujuan ke bisi 1. Throughputnya yaitu bernilai 8.000. Selain itu ada bisi 0 menuju ke bisi 4 dengan nilai throughput yaitu 2461,5. Lanjut. Kesimpulan yang kami dapat dari laporan yang telah kita buat yaitu adapun kesimpulan yang kita dapat dari percobaan adalah sebagai berikut. 1. Jaringan Local Area Network dirancang menggunakan Cisco Packet Tracer menggunakan 5 bisi, 2 switch, dan 2 router. 2. Berdasarkan hasil percobaan di atas dengan menggunakan konfigurasi OSPF dan routing dinamik didapatkan delay rata-rata 0,0085 sekon. Semakin kecil delay maka semakin kecil waktu pengiriman tertunda. 3. Berdasarkan hasil untuk setiap pengujian pada perancangan menggunakan dynamic routing memiliki nilai paket loss yang sama yaitu 0%. Artinya selama mengakses server menggunakan protokol ICMP tidak ada paket yang hilang ketika pengiriman karena paket bernilai 0%. Dan yang nomor 4 yaitu untuk hasil rata-rata throughput pada setiap PC yaitu 8.000 bit per second atau 6.400 per second, 2.666 bit per second, dan 241 bit per second. Dengan demikian, semakin kecil throughput yang dihasilkan, maka kinerja jaringan tersebut semakin buruk. Next. Saran yang kami ajukan yaitu 1. Pengujian dilakukan dengan static routing agar mendapatkan kinerja jaringan yang lebih baik. 2. Disarankan untuk mengatur pemakaian bandwidth dalam jaringan sebaik mungkin agar kinerjanya akan berkembang lebih baik lagi. 3. Tingkatkan throughput jika merasa kinerjanya kurang. Cara meningkatkan throughput adalah menjadikan internal event menjadi external event, membatasi variasi produk, variasi pelayanan atau produk custom, meningkatkan kapasitas dan simplifikasi dan menghilangkan ketidakefisiensi proses. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih.